Oke, jadi ini ya bahan-bahannya, yaitu pipa setengah in, T setengah in, kita butuh 3, lalu L setengah in kita butuh 4, lalu kemudian drat dalam dan drat luar, lalu kita butuh dop dan juga keran serta lem pipa guys. Dan jangan lupa botolnya untuk tank penahan anginnya. Oke, itu untuk bahan-bahannya. Lanjut ke proses pembuatan. Oke, langkah pertama adalah kita akan memotong pipa setengah in menjadi kecil-kecil untuk sebagai penyambung antara sambungan L dan T nanti untuk penahannya guys ya. Karena kalau tidak ada sambungan kecil-kecil seperti ini, mereka tidak bisa digabungkan. Oke, jadi di sini kita akan potong-potong sesuai ukuran. Lalu kemudian kita akan bor T di tengah itu sebagai pentilnya guys, untuk memasukkan angin. Itu dari pentil kita bor dan kita pasang pentil. Ukuran bornya 6 mili. Oke, di sini langsung tahap perakitan. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan lem serta potongan-potongan pipa yang sudah kita potong di awal video tadi. Dan di sini pertama-tama kita menyambung T yang sudah kita kasih pentil dengan L, yang dimana ini adalah bagian depan dari PVC air gun yang akan kita buat ya. Di sini saya sedang mengelem, dan jangan lupa kita harus menekannya supaya lurus guys hasilnya. Kita tekan ke bawah, lalu baru kita tekan ke dalam supaya lurus dan tidak mencong satu sama lain. Begitu juga sebaliknya, kita olesi lem pipa dan kemudian kita masukkan dan kita sambungkan. Di sini masih seperti biasa, kita kasih lem pipanya agak banyak, tidak masalah guys, karena bagian ini adalah bagian yang krusial bagi senjata kita. Oke, di sini saya cepatkan sedikit karena memakan waktu yang banyak. Kita pasang bagian satunya, dan seperti biasa kita tekan ke bawah lagi guys supaya lurus. Setelah kita tekan ke bawah, baru kita akan tekan ke dalam agar tidak ada sambungan yang menonjol keluar. Serta jangan lupa untuk merapihkan lem yang keluar dari sela-sela pipa guys. Sini saya tekan-tekan lagi supaya memastikan ini benar-benar lurus seperti itu. Ya, sudah jadi bagian depannya. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memasang atau menggabungkan atau merekatkan sambungan T pada sambungan berikutnya. Dan ini akan berfungsi sebagai handle tangan sebelah kiri nantinya guys. Oke, seperti biasa kita masukin pipa setengah in terlebih dahulu. Ini bertujuan sebagai tempat merekatnya sambungan T yang akan kita sambungkan. Oke, di sini kita harus meluruskan. Kita luruskan saja sambil kita keker-keker. Usahakan ini lurus guys ya, karena ini adalah handle. Jadi handlenya kalau miring dia akan jelek hasilnya. Jadi di sini saya coba untuk meluruskan. Saya keker-keker ya. Oke, setelah dipastikan lurus, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memakai ini namanya keran guys. Oke, di sini kerannya untuk pelatuknya, dan sambungan pipa setengah innya usahakan lebih panjang guys, karena di sini keran itu dia selahnya panjang, jadi usahakan lebih panjang juga. Oke, seperti biasa kita kasih lem terlebih dahulu, kemudian kita akan langsung sambungkan. Kita masukkan sambungan T.
memberi lemnya jangan setengah-setengah guys, banyakin nggak masalah ya. Oke, ini masih memberi lem, mengoleskan lem pada bagian-bagian yang akan kita tempelkan, baik itu di dalamnya maupun di luarnya. Oke, kemudian di sini kita akan langsung coba sambungkan dan kita luruskan lagi guys. Jangan sampai miring karena ini pelatuknya ya. Jika miring itu akan mengganggu saat kita memutar kerannya. Di sini saya coba untuk meluruskan, dikira-kira saja guys. Setelah sekiranya lurus, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memasang handle pada sambungan T yang pertama. Jadi cukup simple handle-nya. Di sini saya memakai pipa setengah in juga, tetapi lebih panjang. Kira-kira ukurannya 1 jengkal, yang dimana itu bertujuan untuk sebagai hand grip tangan kiri saya, supaya ketika nanti menembak air gunnya tidak mencong kemana-mana guys ya aimnya, jadi aimnya tetap stabil. Jadi itu penggunanya hand grip yang akan saya buat sini. Dan jangan lupa bawahnya kita harus memberi dop supaya angin tidak keluar guys. Di sini saya memakai dop setengah juga ya, dikarenakan pipa yang saya pakai adalah pipa setengah. Di situ kita kasih dop, dan setelah dopnya terpasang anginnya tidak akan mungkin keluar. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya adalah kita akan memasang sambungan T lagi. Setelah keran, kita akan memasang sambungan T lagi. Ini bertujuan untuk apa? Yes, tujuannya sama, adalah untuk hand gripnya guys. Untuk hand grip tangan kanan kita. Yang T di awal tadi itu adalah untuk hand grip tangan kiri, dan ini untuk hand grip tangan kanan, supaya aimnya lebih kokoh lagi dan tidak lari kemana-mana. Oke, di sini kita oleskan lem pipa sedikit banyak tidak masalah, karena ini di bagian hand grip takutnya ada kebocoran atau hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita antisipasi dengan memakai lem yang sedikit lebih banyak, itu tidak masalah. Oke, di sini saya coba luruskan lagi dengan hand grip yang di depan, saya balik untuk memastikan ini benar-benar lurus, dan ya seperti itu. Lalu saya coba tekan ke dalam supaya tidak ada pipa yang terlihat dari luar, jadi seolah-olah itu nyambung. Setelah dikira lurus, di sini kita akan lanjut untuk memasang hand grip yang kedua, yang dimana saya memakai pipa setengah juga dengan ukuran yang sama seperti hand grip yang di depan, yaitu 1 jengkal. Usahakan panjang pipanya sama guys, karena supaya memudahkan untuk memegangnya, dan ketika ditaruh di lantai pun dia bisa seimbang. Di sini saya coba untuk memasang dengan cara diputar sedikit untuk memastikan panjangnya sama. Kemudian jangan lupa kita kasih dop, karena jika tidak dikasih dop anginnya akan keluar, jadi tidak keluar dari laras tapi keluar dari situ. Oke, di sini dan di dop ini kita harus memakai lem yang cukup banyak ya, karena untuk memastikan dop tidak bocor saat kita rekatkan. Lalu kita rapikan di area luar supaya tidak terjadi kebocoran. Oke, kemudian kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memasang L dengan kemiringan 45 derajat. Di sini kalian bisa membelinya di toko-toko online, karena di sini juga saya membeli di toko online. Harganya tidak begitu mahal, hanya 5-6 ribu per satu buah. Di sini kita membutuhkan 2 buah
L dengan ukuran 45 derajat. Karena di toko-toko pipa di daerah saya itu sangat sulit untuk mencari L dengan ukuran 45 derajat ini. Jarang ada yang menjualnya. Jadi saya membeli online. Dan ya, kita langsung pasang aja. Kita lihat proses pemasangannya. Kita tekan juga. Dan kemudian kita harus meluruskannya. Setelah dikira lurus, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memasang lagi L dengan kemiringan 45 derajat, tetapi dibalik. Yang tadinya dia mengarah ke bawah, sekarang kita balik, L-nya mengarah ke atas, supaya nanti terbentuk suatu pola yang bisa melengkung ke atas. Sebenarnya kalian bisa memakai pipa yang dibengkokkan ke atas, cuman itu terlalu sulit dilakukan dan juga harus melakukannya dengan teliti. Jadi saya tidak mau mengambil resiko, oleh sebab itu saya memakai L dengan kemiringan 45 derajat ini. Supaya hasilnya lebih simetris ya. Di sini kita luruskan lagi. Jangan sampai mengkol, apalagi bergeser sedikit ya. Harus lurus supaya simetris dan terlihat bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita memasang L ya, L 90 derajat yang akan menjadi batas akhir dari panjang airgun kita. Jadi airgun kita memiliki panjang sekitar 1 meter, yang dimana L ini adalah akhir dari panjangnya. Kita membuat lengkungan ke atas untuk memberikan space untuk larasnya. Oke, di sini kita oleskan lem lagi dengan rapih ya, jangan sampai tidak rapih, karena ditakutkan ketika kita ngelemnya tidak rapih, dia akan mengalami kebocoran pada sela-sela L. Oke, kita pasang seperti biasa. Dan ketika sudah memasang L, kita lanjut lagi dengan memasang L yang kedua. Jadi di sini L-nya ada 2 guys. L yang pertama dan L yang kedua. Langsung kita pasang L lagi. Dan seperti biasa di sini kita harus lurus ya. Harus lurus sekali supaya larasnya tidak bergeser. Dan kemudian di sini kita memasang drat dalam. Saya kurang tahu namanya, tapi saya menyebutnya drat dalam, yang dimana ini bertujuan untuk sebagai perekat laras kita. Jadi laras kita bisa dibongkar pasang ya. Saya tidak mau larasnya mati begitu saja, jadi saya buat drat. Jadi supaya larasnya bisa kita ganti dengan yang lebih panjang atau yang lebih pendek sesuai kebutuhan. Oke, di sini adalah proses pemasangan drat dalamnya. Gunakan pipa setengah in yang dimasukkan sebagai sambungannya ya. Oke, di sini saya coba untuk memberi lem, mengoleskan lem yang lumayan banyak supaya kuat. Mantap. Oke, kemudian kita luruskan lagi guys, jangan sampai mencong sedikit pun. Kita harus
benar-benar fokus dalam memasangnya. Dan ya, di sini adalah proses pemasangan pipa untuk botolnya, guys. Dan di sini kita harus memakai lem yang banyak sekali untuk botolnya, karena di sini adalah part paling penting di dalam video ini, memasang botolnya. Ya, botolnya sebagai penahan angin ya, guys. Jadi kita harus memberi lem yang banyak supaya nggak bocor, karena kemungkinan bocornya sangat besar sekali, dan itu terlihat saya memberi lem yang sangat banyak sekali di luarnya supaya ini benar-benar merekat dan tidak ada celah sedikit pun untuk angin keluar. Dilakukan di kedua botol ya. Dan di sini saya memakai botol Coca-Cola yang berukuran sedang. Saya kurang tahu berapa liter, yang pasti ini yang berukuran sedang. Dan sama ini juga saya memakai botol yang sama ukurannya, dan kita harus memasangnya mengoleskan lem yang sangat banyak ya, karena di sini botol itu sangat rawan bocor. Oke, setelah dipasang kita biarkan mengering, dan kemudian kita langsung masuk ke proses pemasangan botol ke PVC airgun kita. Kita amplas terlebih dahulu, lalu kita oleskan lem, dan kita langsung pasang botolnya ke tempat yang seharusnya. Oke, dan ini kita video tester uji coba airgun PVC. Terus lo Asik nih. Bayarin ge kalau Sirma. Juga buat apa?